Ini tadi ada gayanya ya 30. Ini 20. Seperti ini. Misalnya struktur ini juga punya satu batang lagi dari A ke E ini, gitu ya. Ini A, B, C, D, E, seperti ini ya. Nah, struktur ini kalau kita hitung menggunakan apa tadi kriteria statistik tentuan yang menggunakan M tambah R kurang 2J ini adalah derajat kestatistik tentuan totalnya. Jadi sekarang membernya ada 8, reaksi pertelakannya ada 4, sementara joinnya tetap 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya adalah 2 ya. Jadi struktur ini mempunyai 2 gaya kelebihan. Ya. Kalau yang sebelumnya 1 gaya kelebihan, yang ini 2 gaya kelebihan. Nah, 2-nya apa saja? Cek dulu. Eksternal itu adalah reaksi dikurangi persamaan keseimbangan. Reaksinya ada 4, dikurangi persamaan keseimbangannya ada 3. Ya. Sigma Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0, dan momen sama dengan 0. Jadi eksternalnya 1. Ya. Artinya internalnya 1 lagi. Ya. Mestinya sih bisa kelihatan ya kalau dari struktur seperti ini. Kalau ada yang bersilang ini mestinya ini berlebih nih 1. Ya. Kecuali kalau di tempat lain ada yang kosongnya ya. Tapi ini enggak, ini bersilang, yang lain segitiga biasa. Jadi kita selain menghilangkan 1 reaksi, karena ada reaksi kelebihan, juga perlu menghilangkan 1 gaya batang. Ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan 1 gaya batang? Jadi kalau tadi RD ini kita jadikan gaya kelebihan yang pertama, X1, maka salah satu batang harus kita hilangkan untuk menjadikan struktur ini statis tertentu. Aturannya sama seperti yang lalu, kita harus membuat atau menghilangkan gaya kelebihan dengan catatan struktur primer yang diperoleh harus stabil ya. Jadi misalnya kalau Anda hilangkan BC misalnya, kalau ini kita hapus. Nah, struktur ini di batang EC ini tidak stabil ya, karena dia miring sendirian di sini dan ini roll, jadi dia bisa bergerak kiri kanan ya. Artinya BC nggak boleh nih dihilangkan. EC sebenarnya juga nggak boleh, walaupun tetap nggak boleh karena ini bisa turun di sini ya. Jadi B-nya bisa turun dan C-nya bisa lari ke kiri kanan. Jadi EC dan BC tidak boleh dihilangkan. Ya kalau kita punya sistem yang silang begini, salah satu di antara yang ini kelihatannya boleh ya. Jadi salah satu di antara yang miring, apakah AE atau BD yang dihilangkan, umumnya sih yang dipilih itu. Tapi misalnya DE pun yang dihilangkan atau AD yang dihilangkan masih bisa ya. Jadi kita harus hilangkan salah satu batang, misalnya biar sama dengan yang tadi, AE-nya yang kita hilangkan. Jadi nanti NAE itu adalah gaya kelebihan yang kedua ya. Oke, sehingga struktur primernya akan berbentuk sama seperti yang tadi yang kita bahas sebelum ini. Demikian struktur primernya. Tapi sekarang gaya kelebihannya ada 2. Satu reaksi di D yang tadi sudah kita hitung ya. Walaupun sekarang karena ada yang begini, reaksi di D bisa jadi berubah nih. Ya. Jadi prosesnya harus dijalankan lagi ya. Nah, kalau gaya batangnya dihilangkan, struktur primernya seperti ini. Gaya yang bekerja
sama dengan yang tadi masih kan ya. Dan 20 kilonewton. Sehingga N0-nya dan R0-nya masih sama dengan yang tadi ya. Jadi kita cari lagi gaya batangnya. Tadi kan kita sudah hitung reaksinya ada 20 ke kiri di sini, 7,5 ke atas, dan 22,5 di sini. Ya. Ini R0-nya, sedangkan gaya batangnya semua yang tadi sudah ada di tabel ya. Karena struktur primernya kita buat sama seperti yang tadi. Ya. Kemudian, sama seperti yang lalu, kita terapkan gaya satu satuan di arah gaya kelebihan untuk X1 sama dengan 1 juga sudah kita lakukan tadi. Ini kalau X1 ya kita isi sama dengan 1, maka strukturnya akan jadi seperti ini. Gini, dengan gaya 1 di sini. Nanti reaksinya tadi sudah kita hitung ya, ini 1 ke kiri, ini 3/8 ke bawah, dan ini 3/8 ke atas. Reaksi-reaksi ini namanya R kecil sekarang untuk perhitungan reaksi di akhir, sedangkan gaya batangnya N kecil. Ini dan N kecilnya N kecil 1 sekarang ya, R-nya R1 karena sekarang gaya kelebihannya ada 2. Ini kita kasih indeks N1 dan R1. Semua juga sudah kita hitung pada contoh sebelumnya karena struktur primernya dibuat sama persis ya. Jadi yang nilai-nilainya tadi sudah ada di tabel Excel kita. Labelnya sekarang N1 tapi ya, dan reaksinya R1. Nah, yang perlu kita tambahkan sekarang adalah karena kita punya gaya kelebihan yang kedua, struktur primernya harus diberi gaya satu satuan dalam arah gaya batang ini. Jadi struktur primernya kita gambarkan dulu. Begini, ini strukturnya. Nah, kira-kira bagaimana memberikan gaya batang X2 ini sebesar 1 di sini? Kita harus aplikasikan nilai X2-nya sebesar 1 ya. Jadi angka 1 harus kita taruh di sini. Bagaimana memasang gaya batang AE sama dengan 1 di struktur yang bawah ini? Ada yang punya ide? Kira-kira naruh gaya satu satuannya bagaimana? Ini saya sudah ngomong 1 jam, dari Anda sepi aja, jadi kalau ada yang bisa menjawab, biar ada teman saya di ruangan besar ini. Halo? Hadir Pak. Ya? Belum terpikirkan Pak. Ya Pak, miring Pak. Oke, tapi kan gayanya adalah gaya batang 1. Ya. Jadi batang 1 atau batang AE ya. Gaya batang 1. Gaya kelebihan yang kedua itu adalah gaya batang AE. Kalau di struktur ini ada gaya batang AE, bekerjanya di mana? Ya, dia di A sama di E. Mestinya bekerjanya di A sama di E dan arahnya harus searah batang AE ya, karena kan gaya batang bekerjanya seperti batang ini. Sehingga kalau X2 sama dengan 1, kita harus pasang di sini 1 dan di sini juga 1 ya. Jadi untuk gaya gaya kelebihan berupa gaya batang, satu satuannya dipasang di kedua ujung batang tersebut, arahnya searah dengan batang dan keluar ya, karena kita selalu memisalkan ini ke arah luar dari titiknya. Jadi kalau di A keluar dari A, di E juga keluar dari E. Nah, kalau ada gaya satu satuan yang dipasang seperti ini, bagaimana reaksi di A dan C? Oke, jadi not pertamanya gaya satu satuannya dipasang gini, sepasang ya. Sepasang seperti ini. Bagaimana reaksi di A dan C? Ada yang punya ide menghitung reaksinya bagaimana? Pakai kesetimbangan titik atau gimana Pak? Ya, atau gimana?
Nggak tahu saya. Keseimbangan semua kan reaksi ini yang mau dicari ya. Ini kan RA. Ada RA. Hurufnya huruf kecil nih ya. Ini labelnya jadinya RAY2 ya. RAY2. Ini RAX1 E2 ya. Ini RC2 mestinya ya. Karena yang satu tuh yang ini ya. Ini satu kan ya. RAY1 ini RC1 dan seterusnya ya. Ya, tinggal keseimbangan sebenarnya sih. Keseimbangan vertikal, horizontal, dan momen. Kira-kira kalau kita terapkan persamaan keseimbangan, yang mana duluan yang akan kita dapatkan? Ambil momen di A, Pak. Oke, ambil momen di A, apa yang terjadi? Dapat RC2. Berapa RC2-nya? Itu panjangnya sama kayak yang tadi, Pak. Dari A ke C. Anda lihat dulu aja. Yang di A, ini cuma lewat A. RAX juga lewat A. Yang satu ini lewat A juga. Yang satu ini gimana? RC-nya lewat A juga. RC-nya 0. RC-nya jadi 0 ya. Oh iya. Karena 1, 2, 3, 4 gaya ini semua menuju ke A. Ya. Oke, kalau RC2-nya 0? RAY2-nya juga 0. RAY2-nya juga 0. RAX? 0. RAX2-nya juga 0. Ya. Sebenarnya Anda tinggal lihat aja. Satu dengan satu ini kan sudah seimbang ya. Kan ini satunya ke sana, segaris, gitu, berlawanan arah. Mereka berdua sudah seimbang. Reaksi sudah tidak perlu lagi. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, reaksinya pasti 0. Ya. Jadi ini semua reaksi 0, tinggal gaya batangnya. Reaksi 0 belum tentu gaya batangnya 0 ya. Karena kalau gaya batang kita tinjau keseimbangan titik yang ini, yang atas misalnya sama yang bawah, dan yang lain-lain. Ya. Jadi kerja lagi seperti tadi. Misalnya pakai keseimbangan titik A, kalau yang atas ini masih ada 1, 2, 3 unknown, jadi belum bisa dihitung. Walaupun sebenarnya bisa dari kanan ya. Kalau RC2 0, berapa gaya batang CE? Ini NCE sama dengan 0. 0. N, apa ini namanya? NBE-nya 0 juga, maksudnya kalau kita tinjau yang sebelah sini. Wah, lainnya udah nggak bisa 0, jadi kita harus gambarkan. Saya gambarkan di mana ya, di atas sini aja ya. Titik A ya. Titik A hanya ada gaya 1 begini, kemiringannya 3/4 ya, 3 vertikal 4 horizontal. Reaksi 0, jadi ada NAB saja kecil dan NAD. Jadi kalau pakai sigma vertikal sama dengan 0, NAD tambah 3/5 kali 1 sama dengan 0, jadi NAD-nya minus 3/5 ya. Dengan keseimbangan horizontal kita akan dapatkan NAB juga minus 4/5 nanti ya. Karena kan ini begitu. Ya, ini sudah. Oh, ini yang sebelah sini masih perlu. Saya pindah ke sebelah sana aja. Ini yang 0 tadi sudah ada di tabel ya, saya bisa hapus saja. Titik yang di atasnya D, ada NBD, ada NDE dan NAD. Yang sudah diketahui NAD yang minus 3/5, jadi kita pakai sigma FY sama dengan 0. NAD tambah 3/5 NBD sama dengan 0. NAD-nya sendiri ini adalah minus, barusan diperoleh, minus 3/5. Minus 3/5 tambah 3/5 NBD sama dengan 0, jadi NBD-nya 1 ya. Karena ini tambah ini kali 1 baru 0 gitu ya. Ini yang NAD-nya yang 3/5. Lalu sigma Fx sama dengan 0, komponen horizontalnya, jadi 4/5, 0,8. Kita akan dapatkan NDE minus 4/5. Sudah semua? Ini sudah, tadi cek. Oh, yang vertikalnya. Jadi kita perlu keseimbangan titik E.
ada NDE, NBE ini tadi belum dihitung juga. DE sudah, NBE yang belum. Ini gaya satunya. Dan ini keseimbangannya persis seperti keseimbangan yang ini ya. Jadi kalau dari sini ini 1, ini komponen 3/5-nya kita dapatkan NDE minus 3/5. Horizontalnya 4. Oh, ini juga sudah dihitung tadi ya. Dan NBE-nya minus 3/5 ya. Jadi ini semua gaya-gaya batang akibat X2 sama dengan 1, di mana X2 itu adalah gaya batang AE. Ya. Nah, kita ke Excel kita tadi. Jadi, N besar yang pertama adalah N0. N yang kedua tadi jadinya namanya sekarang N1. Yang ini jadinya N1, N1 ya. N1 sedangkan yang ini adalah N0 N1L. Yang ini kita hapus dulu karena tidak terpakai lagi sekarang ya. Kita perlu N2 ya, N kecil 2 gaya batang akibat gaya satu satuan dalam arah X2, di mana nilainya tadi mana? AD-nya minus 3/5, AB-nya minus 4/5, BC-nya 0, BD tadi mana? BD-nya 1, apalagi yang belum? Oh, ini batangnya nambah 1 lagi tapi ya. Ada batang AE, jadi kita harus tambahkan dulu sebentar. Saya selipkan di sini aja. Insert row. Ada batang AE ya. Karena kan strukturnya sekarang bertambah 1 batang yang panjangnya 5 karena sisi miring. Nilainya waktu karena dilepas tadi ya, nilai N0-nya 0. N1-nya juga 0 karena dia tidak ada. Ini perkaliannya tinggal ikut aja, perkalian. Kemudian ini juga perkalian tinggal ikut aja. Nah, waktu N2, gaya satu satuan kita pasang di situ, jadi gaya batang AE-nya 1 nilainya. Ya. Kemudian BE itu yang vertikal, minus 3/5. CE-nya 0, dan DE-nya minus 4/5. Ya. Dan ini kalau kita lakukan perhitungan seperti yang sana, yang sebelumnya, tadi ada N1, N1L, mestinya di sekarang ada N2, N2 kalikan L, sama dengan N2 kalikan N2 lagi, kalikan panjangnya. Kemudian kita copy untuk semua batang. Dan kalau dijumlahkan, ini adalah delta 22. Ya. Jadi ini di copy di sini. Delta 22. Nah, kita perlu delta 12. Jadi itu definisinya N1 dikalikan N2 dikalikan L di sini. N1 kali N2 kalikan L. Kemudian copy ke bawah, mudah-mudahan tidak ada kekeliruan mengopinya. Dan dijumlahkan ya. Jadi kita sekarang punya nilai delta 11 yang nilainya 10,75 per EA, delta 12 plus 6,75 per EA, lalu ada delta 22 yang 17,28, delta 01-nya 255, oh kita perlu delta 02 juga. Ya. Jadi saya perlu tuliskan dulu delta 02. Delta 02 itu artinya N0 dikalikan N kecil 2 kalikan L. Ini N0-nya dikalikan N2 kalikan L. Gitu. Kemudian di copy ke sana dan
di paste di situ ya. Ini adalah delta 02-nya dan di bawah kita harus susun matriks fleksibilitasnya delta 11 karena semua dibagi EA jadi EA-nya bisa habis nanti ya. Delta 11-nya ini 10,75, delta 12-nya ini masih kelihatan di layar angka ini atau terlalu ke bawah ya? Saya angkat dulu sedikit. Itu ini notation-nya di-clear-kan dulu. Mana nih? Oh, ininya harus ini ya. Kok nggak mau clear-kan? Oops. Annotation. Gini aja lah, stop share terus share lagi, lama sekali. Nah, begitu. Delta 11-nya yang 10,75, delta 12-nya yang ini tadi minus 6,075. Ini sama dengan ini lagi ya. Dan delta 22-nya ini ya, 17,28 tadi ya. Itu deltanya. Kemudian luas kanannya adalah delta 02 ya. Jadi minus 0 minus delta 0, jadi ini minusnya ini tadi 255 dan minusnya yang satunya lagi nih 3,5. Ini untuk luas kanan. Kemudian untuk memperoleh hasilnya kita perlu menginverse ini dulu deltanya. Inverse. Setelah inverse baru dikalikan dengan luas kanan ya. Luas kanannya tadi sudah diambil yang negatif. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Oke, jadi angkanya sekarang seperti itu. Jadi reaksi di D berubah ya. X1-nya saya salin dulu biar tidak lupa nanti. X1, X2 sama dengan minus 29,74. Ini adalah reaksi di D. Kemudian X2 itu adalah gaya batang AE ya. Jadi minus 10,66 kilonewton. Nah, reaksi dan gaya batang kembali kita bisa gunakan hasil yang sebelumnya. Jadi gaya batang dulu aja karena di tabel ya. Gaya batang itu adalah N0. Jadi N0-nya adalah N0 yang ini. Ditambah dengan N1-nya. N1-nya ini dikalikan dengan X1 yang sudah kita peroleh. X1-nya ada di bawah sini. X1-nya ini minus 29 ini. String. Kemudian tambah lagi N2 dikalikan dengan X2 ya. X2-nya ini. Salah pencet. Nah, itu adalah gaya batangnya dan ini kita bisa copy sampai ke bawah nilainya ya. Ini adalah nilai-nilai gaya batang pada kolom paling kanan, sedangkan reaksi juga bisa demikian. Karena reaksi yang keduanya 0, jadi hanya yang pertama. Jadi formulanya tetap yang tadi, tapi X1, X2-nya ganti ya. Ini tadi dikalikan X1 yang 23, sedangkan sekarang pengalinya adalah X1 yang nilainya minus 29 ini. F4. Itu. Nah, ini sekarang reaksinya. Di A 9,74, di vertikal di A 18,65 dan vertikal di C 11,34 ya. Oke, jadi saya stop share. Jadi kira-kira demikian ilustrasinya. Jadi setelah angka-angka ini kita peroleh, kita gunakan tabel untuk menghitung
koefisien persamaan kompatibilitas ya. Jadi sekarang rekapnya kalau untuk rangka batang persamaan kompatibilitasnya tetap delta kalikan X sama dengan 0 kurangi delta 0, di mana koefisien delta ini adalah delta IJ, itu adalah penjumlahan gaya batang akibat beban satu satuan dalam arah XI kalikan gaya batang akibat beban satu satuan dalam arah XJ dikalikan dengan L dibagi dengan EA-nya. Sedangkan delta I0-nya adalah sigma gaya batang akibat beban luar N besar 0 kalikan gaya batang akibat gaya satu satuan dalam arah XI, indeksnya I, kalikan L dibagi dengan EA. Dan dengan koefisien ini kita bisa dapatkan X ya. Jadi dari situ kita dapatkan nilai-nilai gaya kelebihan, baik itu reaksi maupun gaya dalam. Kemudian reaksi yang lain bisa dicari dari reaksi waktu struktur primer akibat beban luar, ditambah dengan reaksi waktu kita memberikan beban satu satuan, dikalikan dengan X-nya, dan gaya batang yang sebenarnya terjadi juga bisa dihitung pada tabel yang sama dengan gaya batang awal, struktur primer akibat beban luar, ditambah dengan gaya batang akibat beban satu satuan, dikalikan dengan gaya kelebihan yang sudah diperoleh tadi. Jadi ada sedikit lanjutannya. Jadi kalau di balok portal gaya dalam kita hitung seperti biasa gaya dalam. Kalau ini mungkin lebih baik begini karena tabelnya sudah kita siapkan, tinggal mengisikan formulanya saja sehingga kolom terakhirnya bisa kita peroleh gaya-gaya batang di setiap batang ya.